kali ini kami akan mempresentasikan tentang kesukaran dalam pendidikan, yaitu keras kepala. Sebelum itu, ada yang tahu nggak nih apa itu kesukaran dalam pendidikan? Nah, kesukaran dalam pendidikan merupakan proses pembelajaran yang mengalami kesulitan ataupun kesusahan yang dialami oleh pendidik maupun peserta didik. Lalu, apa sih penyebab kesukaran dalam pendidikan? Terdapat dua faktor penyebab kesukaran dalam pendidikan, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri merupakan faktor yang erat kaitannya pada dalam diri seorang individu. Nah, hal ini merupakan hal yang paling berpengaruh besar dalam suatu proses pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu adalah faktor eksternal maupun faktor yang berasal dari luar diri individu. Cambridge mendefinisikan bahwa orang keras kepala merupakan mereka ataupun seseorang yang bersikukuh untuk melakukan sesuatu yang ada dalam benak mereka. Dan di saat yang bersamaan pula, mereka akan menolak untuk melakukan sesuatu sampai keinginan tersebut dapat terpenuhi. Nah, kemudian apa saja sih ciri dari orang-orang keras kepala? Nah, ciri dari orang keras kepala yang pertama yaitu mereka cenderung lebih suka mengontrol bahkan memerintah orang-orang di sekitar mereka. Anak seperti ini biasanya sangat berharap agar semua kemauannya dapat tercapai. Tak jarang dari mereka melakukan segala hal agar keinginan tersebut dapat terpenuhi. Kemudian ciri yang selanjutnya dari orang keras kepala itu mereka akan cenderung memiliki keyakinan yang kuat terhadap diri mereka. Entah itu hal baikkah atau hal buruk, jika mereka sudah berkeyakinan bahwa hal itu harus dilakukan, maka tak ragu bagi mereka untuk memperjuangkannya. Sekalipun mereka harus melawan orang yang lebih besar bahkan lebih tua daripada mereka. Hal ini semata-mata mereka lakukan karena hal tersebut mereka sudah anggap benar. Kemudian ciri yang ketiga sekaligus terakhir yaitu orang keras kepala akan cenderung lebih suka berdebat. Mereka akan terus mengejar topik pembicaraan sampai selesai untuk kepuasan mereka sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan keras kepala. Penyebab keras kepala diantaranya karena terlalu dimanjakan. Anak yang dimanja umumnya selalu dituruti apa yang menjadi kehendaknya. Akibatnya, anak itu mengalami kesulitan dan kesukaran dalam permainan maupun dalam pekerjaan sehari-hari. Keras kepala yang disebabkan karena pendidik itu sendiri. Umpamanya karena anak itu banyak dicela atau ditertawakan, diejek maupun dihina. Oleh karena itu, orang tua atau guru hendaknya jangan mencela atau menertawakan anak. Perasaan takut dan perasaan harga diri kurang. Misalnya, anak yang takut mendapat nilai buruk atau takut ditertawakan tidak mau melakukan perintah gurunya. Kondisi keluarga yang tidak harmonis. Kepribadian seseorang tidak jauh-jauh berkembang dari bagaimana kondisi terdekatnya. Ini bagian yang paling berperan adalah keluarga. Jika kamu yang kedua, besar di pergaulan yang kurang tepat. Ini alasan adalah betapa pentingnya memilih pergaulan yang tepat. Efek dari pergaulan terasa hingga jangka panjang. Jika bergaul dengan orang yang berwatak keras kepala dan suka bertindak kasar, bukan gak mungkin kita akan berperilaku yang sama. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki pendirian teguh dalam hidupnya. Kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Mendapat perhatian dan kasih sayang merupakan anugerah patut kita syukuri. Karena jika kita tidak berkesempatan untuk merasakannya, maka seseorang bisa tumbuh menjadi pribadi keras kepala dan kasar. Kedua sifat tadi maklum terjadi sebab semua adalah kebalikan dari lembutnya perhatian dan kasih sayang. Ketidakseimbangan antara kasih sayang dan perhatian akan menghasilkan karakter yang kurang menyenangkan. Cara mengatasi keras kepala diantaranya jangan terlalu memanjakan anak atau terlalu banyak memberikan pertolongan. Didiklah anak-anak ke arah dapat berdiri sendiri dengan kemampuan sendiri. Kemudian kalau keras kepala itu karena putus asa, gembirakan hati anak itu. Jangan dicela atau dihina, tetapi berikanlah kepercayaan terhadap dirinya. Besarkanlah hatinya. Kemudian pendidik hanya ingat tabiat anak-anak dan keadaannya pada waktu itu lahir maupun batinnya.
Janganlah memberi tugas atau pekerjaan yang terlalu sukar sehingga tidak dapat terpecahkan oleh anak. Kemudian, pada anak yang masih kecil, usaha kita dapat pula berhasil dengan membelokkan perhatian itu ke arah lain, apalagi kalau tanda-tanda keras kepala itu baru mulai nampak.